Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir di masjid yang sama kita muliakan ini, yang mana pada malam tadi kita berada pada posisi kematian. Itulah hakikat dari doa bangun tidur yang kita baca, ba'dama amatana, sesudah kita mati. Jadi hakikatnya kita tadi mati. Kalau kajian ilmu tauhid, syukur kita adalah makanya kita menjalankan ketaatan. Mudah-mudahan tidak mengurangi hakikat dari penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semua ibadah-ibadah yang kita lakukan siang dan malam, pagi dan sore, kapan di mana saja, semoga makbul dijabah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus masjid yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah, orang tua kami, anak-anak kita, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih mampu mengalahkan hawa nafsu yang selalu menghalangi kita untuk menjalankan ketaatan. Di sanalah jihad kita. Jihadul akbar itu perjuangan yang besar dan berat, itu adalah melawan keinginan dan hawa nafsu kita masing-masing. Onde harila hujan lah gua alih ke rumah sajinya pak acara gua letik lah goyang lah gua ada saja, tapi di sanalah jadi Allah melihat bukan hasil usaha kita, tapi proses yang kita lakukan. Hasil itu hak dan milik Allah. Kadang mati-matian kita berusaha, kalau belum Allah izinkan enggak. Makanya penting bagi kita jangan sampai hal-hal yang dalam kehidupan ini, apakah harta, anak dan lain-lainnya sebagai penghalang. Itu yang dibaca oleh imam kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Ledang belakang bu, semangat ibadah itu perlu. Hai orang yang beriman, kata Allah, janganlah gara-gara hartamu yang dititipkan, jangan gara-gara anak sebagai penghalangmu an zikrillah, dari engkau mengingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal yang seperti itu, mereka itulah orang yang sangat merugi sekali. Ternyata hakikat kita diciptakan oleh Allah adalah liya'budun, untuk mengabdi, menyembah,
beribadah. Ibadah itu umum, ada mahdha, ada ghairu mahdha. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Jadi janganlah dijadikan penghalang-penghalang apapun saja untuk kita taat menjalankan panggilan-panggilan Allah. Apalagi sholat subuh ini, dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Rasul, kalau ingin melihat ciri khas orang munafik itu, calik di waktu sholat subuh. Kenapa? Subuh hari itu kan tantangannya banyak, berat. Mulai kalau paruiklah kanyang. Ada saja itu. Mampu tak dia menunaikan panggilan Allah itu? Yang kedua yaitunya setiap langkah dan jalan yang kita datang ke masjid itu dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis di dalam kitab Targhib wa Tarhib dijelaskan bahwa man kharaja ilal masjid, siapa yang datang menuju masjid, apakah untuk sholat berjamaah, dengar kajian, kegiatan-kegiatan apapun. Sekarang kita sholat subuh dan kajian subuh, maka taktubu, satu langkah yang dilangkahkannya itu, kata Rasul, ditulis dengan kebaikan-kebaikan yang dilangkahkannya tersebut. Jadi awak melangkahkan juga kaki itu, dari rumah turun dari janjang, bisa naik motor, naik mobil, atau jalan kaki langsung. Maka setiap langkah yang kita langkahkan itu, satu langkah kaki dibalasi dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'uddu, dan satu langkah kakinya lagi. Biasanya melangkah itu kan dua kaki itu. Jarang yang cik kaki orang melangkahnya. Kalau cik kaki itu kan meloncek-loncek. Kalau di kampung aku meloncek-loncek namanya, melompek-lompek. Kecuali tiga kaki pakai tongkatnya. Maka satu langkah kakinya lagi dihapus kesalahan sayyi'ah bagi seseorang hamba tersebut. Masya Allah, luar biasa. Kalau awak faham, kalau awak tahu begitu hebatnya perjalanan kita menuju masjid, alangkah ruginya orang-orang yang tidak memenuhi panggilan tersebut. Kadang dalam kehidupan tu aneh bin ajaib loh bagai. Gunung yang tinggi kadang-kadang talok di nyoh mendaki. Kagor tu talok berjalan kaki, magor sih kata. Ini nah. Talok berjalan kaki, kadang je sepeda. Apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan sembara lainnya. Masjid yang dake kadang di samping rumah, ndak talangkahan kaki di situ. Berat jalanan menuju masjid, iya. Ini kan dalam rangka kita bermuhasabah diri di bulan yang penuh barokah. Walau banyak tantangan yang ada, semua itu bukan penghalang bagi kita untuk ketaatan kepada Allah. Hadirin kaum muslimin, kalau dilihat dalam sejarah orang-orang yang terdahulu, itu di samping menjalankan syariat Islam, mengamalkan, beliau itu juga mendakwahkan. Oh begitu. Makanya tadi kita ada anak yang juga ada kajian subuh ini, hujan kareh di Kuranjai. Ya Baji, bukan di Kuranjai itu. Cok subuh Baji sekolah. Bilang sama dia, ini tantangan dalam menjalankan syariat Allah. Engkau ikhlas atau tidak? Hujan, pergi. Panggilan umat, amanah. Siap Buya. Nah gitu. Jadi menanamkan kepada anak itu jangan tanggung-tanggung. Ini kan anak pesantren kan tidak baru orang datang lah. Kenapa itu? Ya tantangan itulah. Hujan sekete, awaklah surui gitu kan.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu jangan sampai gara-gara hal yang kecil kita mengabaikan dan melalaikan hal-hal yang besar. Makanya jangankan sholat subuh, 2 rakaat saja sholat sunnah sebelum subuh, raka'ataini qabla subuh, sebelum subuh itu khairum minad dunia, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu sholat sunnah sebelum subuh, apalagi kalau sholat subuhnya. Masya Allah, luar biasa. Makanya mari kita tanamkan tauhid, akidah, femahaman terhadap anak-anak kita. Kita kan selalu berdoa. Ini doa selalu kan, Rabbi zidni ilman warzuqni. Ini fahman. Ya Allah, anugerahilah, berilah, karuniakilah kami itu ilmu. Itu baru satu baru. Warzuqni fahman, faham. Kadang ilmu ada, makan malahan ilmunya banyak, tapi dia tidak faham. Pengamalan tuh. Ini sangat hebat sekali doa-doa yang diajarkan oleh sang baginda Rasul kayak kita, agar kita tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan. Mari kita selalu istiqomah, teguh pendirian, jangan sampai goyah walau bagaimanapun keadaan, tantangan, hambatan, laluilah dengan ikhlas dan tulus. Semoga itu adalah lika-liku kehidupan dalam kita menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita bagaimana jangan sampai mengabaikan hal-hal yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah gara hal-hal yang kecil, dan semua itu adalah akan melenyapkan tanda-tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dalam rangka kita mengharungi kehidupan yang panjang, karena kehidupan kita adalah sangat jauh dan jauh. Kita baru sampai kepada alam yang keempat, sementara 13 episode yang harus kita lalui, dan semua itu adalah akan dijalani oleh sang manusia itu sendiri. Maka pesan terakhir Buya Hamka menyampaikan, manusia hidup di dunia itu bagaikan berburu di hutan lepas. Nampak rusuh awak kajah daroi, kemudian nyo mencaliak ke belakang di kajah lo daroi, nyo tunggu lu awak kajah yo daroi. Akhirnya hari sudah jam 7 malam, balik ke belakang hari malam, kok kadi kajah rusuh tadi tidak nampak lah doh. Begitulah dunia itu tidak akan beres dan tidak akan habis. Maka Imam Ghazali menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, manusia hidup di dunia itu bagaikan berjalan dan berlayar di atas lautan. Pulau yang akan kita tuju sangat jauh sekali, lautan yang kita harungi sangat dalam. Maka perbanyaklah bekal. Kalau bahasa Jawa baka. Bekal yang baik itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyaman amalan solihan. Nah itu dia, amal soleh. Mudah-mudahan kita istiqomah, keluarga kita, anak cucu kita dan turunan kita di atas ketaatan kepada Allah Sang Qadir. Ilal liqa fastabiqul khairat wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khair jazak. Syukur. Allahumma salli. Allah.